asegura que no es el culpable directo, pero acepta ser cómplice. ¿Cuántas violaciones realmente cometió Pedro Alonso? Yo no cometía, yo estoy implicado como cómplice, claro que participé en el hecho, pero... Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini dan selamat datang kembali di channel aku. Oke, untuk video kali ini aku akan menceritakan tentang salah satu pembunuh berantai yang paling kejam, dimana dia sampai dijuluki monster dari Andes karena katanya dia telah menghilangkan setidaknya 100-300 nyawa dan rata-rata korbannya adalah anak-anak berusia 9-12 tahun. Buat kalian yang penasaran siapa sih tersangka utama dalam kasus ini, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Seperti biasa, aku akan menceritakan latar belakang dari tersangka pada kasus ini. Tersangka utama pada kasus ini bernama lengkap Pedro Alonso Lopez, dan mulai dari sini aku akan memanggil dengan sebutan Pedro aja ya, biar lebih ringkas menceritakan kasusnya. Pedro ini merupakan laki-laki kelahiran 8 Oktober 1948 di Venadillo, Kolombia, dan merupakan anak ketujuh dari 13 bersaudara. Sang ibu dari Pedro ini bekerja sebagai PSK yang bernama Benilda Lopez de Castaneda, sementara sang ayah sudah meninggal dunia ketika Pedro masih berada di dalam kandungan ibunya karena dibunuh seseorang katanya. Aku nggak bisa dapetin informasi yang lebih dalam lagi mengenai kenapa ayahnya Pedro ini sampai dibunuh, cukup sampai di situ aja gitu ya. Nah, terus setelah ayahnya ini meninggal dunia dan Pedro pun lahir ke dunia, Ibu Pedro dan saudara-saudaranya ini memutuskan untuk pindah nih ke daerah Santa Isabel dan memulai hidup baru mereka. Tapi sungguh malang banget nasibnya Pedro kecil ini. Dia sama sekali tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya ataupun dari saudara-saudaranya. Sudahlah dia kehilangan sosok figur ayah bahkan sebelum dia lahir ke dunia, Pedro sama sekali juga tidak pernah mendapatkan kasih sayang yang seharusnya dari sang ibu dan saudara-saudaranya. Bahkan ya, sang ibu dan saudara-saudara Pedro ini tega melakukan hal-hal yang sangat tidak terpuji kepada Pedro kecil pada saat itu. Mereka tega menyiksa Pedro baik secara verbal ataupun fisik yang membuat Pedro pun merasa sangat sedih pada saat itu. Apakah penderitaan Pedro sampai situ saja? Enggak. Karena pada usia Pedro yang ke-9 tahun, dia pun diusir oleh sang ibu keluar dari rumah keluarganya karena ibunya melihat Pedro sedang melakukan aksi penganiayaan terhadap saudara kecilnya. Dan oleh karena itu, Pedro kecil pada saat itu mau tidak mau keluar dari rumahnya dan menjadi seorang tunawisma. Tahu sendiri ya, tunawisma boro-boro makan yang bener, tempat tinggal aja mereka nggak punya gitu loh. Dan Pedro kecil saat itu luntang-lantung di jalan, dia bertemu dengan orang-orang jahat yang berada di luar rumahnya. Dan ini kasihannya sih sebenarnya, Pedro bahkan sudah sering sekali menjadi korban pelecehan laki-laki yang ada di sana. Karena dia tunawisma, dianggap tidak punya keluarga, jadi kalau Pedro diapa-apain sama mereka, toh tidak akan ada juga yang menuntut tentang aksi mereka yang melecehkan si Pedro tadi, ya kan? Nah, aku kurang tahu nih gimana caranya, karena pada usia Pedro yang ke-12 tahun, katanya dia ini berhasil diadopsi oleh seorang keluarga yang berasal dari Amerika. Mereka imigran seperti itu loh. Tapi kebahagiaan Pedro yang diadopsi oleh keluarga ini tidak berlangsung lama, karena gak lama setelah diadopsi, Pedro kan di sekolah ini. Nah, ketika di sekolah, Pedro dilecehkan juga oleh guru-gurunya. Dan karena sudah merasa tidak tahan dengan perlakuan guru-gurunya yang melecehkan dia hampir setiap hari, Pedro pun memutuskan untuk pergi kabur dari sekolahnya, bahkan dari keluarga yang sudah mengadopsinya. Dan ya, back to basic, kembali lagi Pedro menjadi tunawisma luntang-lantung di jalan. Ya seperti yang aku bilang tadi, tunawisma tidak punya keluarga, tidak punya tempat tinggal, susah untuk makan, mau tidak mau. Pedro pun akhirnya menghalalkan segala cara, melakukan segalanya untuk dapat
membeli sesuap nasi gitu loh. Dia butuh uang nih ya kan, dia butuh uang. Kalau tempat tinggal oke lah, bisa di mana aja tidurnya, tapi dia butuh makan kan, dia butuh makan, dia butuh minum setiap harinya gitu loh. Dan akhirnya pada tahun 1969 Pedro pun melakukan aksi pencurian mobil pertamanya. Dan ya seperti kalian tahu ya, Pedro ini kan baru melakukan aksinya pertama kali. Tentunya dia sangat-sangat amatir. Dia pun langsung ditangkap pada saat itu juga dan dipenjara selama 7 tahun. Dan kalian tahu nggak, dijebloskannya Pedro ke dalam penjara dengan masa tahanan 7 tahun itu adalah awal dari cikal bakal tumbuhnya sisi monster dari seorang Pedro Lopez. Dimana ketika Pedro ini berada di dalam sel tahanan, dia menjadi korban pelecehan seksual. Bahkan dia diperkosa setiap harinya oleh 4 laki-laki yang berada di dalam sel yang sama dengannya. Karena setiap hari diperlakukan seperti itu, mendapatkan kekerasan seksual setiap hari seperti itu, Pedro pun sudah tidak tahan lagi. Dia pun berbalik arah menyerang dan membunuh semua laki-laki yang sudah melecehkannya. Ya, Pedro Lopez membunuh 4 orang laki-laki yang berada di dalam sel tahanan yang sudah memperkosanya setiap hari itu. Dan karena aksi kejahatannya ini tentu saja pasti ketahuan langsung dengan polisi kan. Dan di pengadilan pun Pedro Lopez pun ditambah lagi hukumannya 2 tahun penjara. Kenapa cuma 2 tahun nih? Padahal kan dia bunuh 4 orang, ya dong. Nah, karena kata pengadilan gitu ya, kata hakimnya, Pedro melakukan itu untuk aksi bela diri di atas semua yang terjadi dengan dirinya pada saat itu. Jadi hanya ditambah 2 tahun masa tahanan saja. Nah, kita masuk nih ke aksi kejahatan seorang Pedro Lopez atau monster dari Andes. Nih, kita masuk ya ke aksi kejahatan monster dari Andes, yaitu Pedro Lopez. Dimana kita fast forward aja ke tahun 1978, dimana Pedro sudah dibebaskan dari hukuman penjaranya pada saat itu. Dan karena semua aksinya di tahun-tahun sebelumnya, Pedro pun memutuskan untuk berkelana ke wilayah barat laut Amerika Selatan, sehingga dia sampai di Peru. Pada saat di Peru inilah Pedro mulai melancarkan aksi bejatnya dan menargetkan gadis-gadis kecil yang ada di Peru pada saat itu. Dia dengan sangat tega melecehkan, memperkosa, menganiaya, bahkan membunuh gadis-gadis yang ada di sana. Gimana nih cara Pedro untuk mendapatkan korban-korbannya gitu kan? Jadi katanya Pedro ini akan menargetkan gadis-gadis yang akan dia culik ini dengan cara mengajak ngobrol mereka pertama, ya kan? Dia ajak ngobrol dulu sampai itu gadis kecilnya tuh lengah atau gimana. Terus gadis kecilnya itu digiring lah ke tempat sepi dengan ditambah diiming-imingi coklat, permen, jajanan dan sebagainya macamnya. Namanya anak kecil ya kan, diiming-imingi jajanan begitu kan pasti senang gitu tuh, excited gitu tuh. Dan mereka pun nurut nih sama kemauan Pedro untuk menjauhi keramaian dan menuju ke tempat sepi tadi. Nah, ketika Pedro sudah memastikan bahwa dia dan calon korbannya ini sudah berada di tempat sepi sebagaimana maunya si Pedro, Pedro pun langsung melancarkan aksinya dengan melakukan pelecehan. Dan dia pun langsung memperkosa gadis kecil itu. Dan setelah dia puas dengan segala hasrat dan nafsunya, Pedro pun langsung mencekek ini korbannya sampai meninggal dunia. Nah, karena pada saat itu Pedro sudah menjalankan aksinya selama bertahun-tahun dan ngerasa kayak sepertinya aku aman nih. Tidak satupun orang yang curiga tentang apa yang sudah aku lakukan. Bahkan tidak satupun polisi yang mencium tentang kejahatan yang aku sudah lakukan gitu kan. Jadi Pedro pun kembali melakukan aksinya, di mana dia menargetkan seorang anak kecil yang tanpa dia ketahui anak kecil yang menjadi calon korbannya itu merupakan anak kecil dari keturunan suku Inkadang. Itu bisa dibilang di Peru itu sangat ditakuti gitu loh. Suku yang sangat menjunjung
menjunjung tinggi adat istiadatnya sama aja sih kayak suku-suku pedalaman yang ada di Indonesia kan, masih kental banget gitu loh soal-soal yang begitunya. Dan ketika suku ini tahu bahwa salah satu anak kecil suku mereka diculik oleh Pedro dan ketahuan nih sama mereka pun langsung menyeret Pedro ke dalam ruang lingkup suku mereka dan langsung akan menghabisi nyawa Pedro pada saat itu juga. Untungnya gadis kecil yang tadi nggak jadi diapa-apain sama Pedro karena udah keburu ketahuan duluan kan. Nah, ketika Pedro sudah ingin dieksekusi oleh suku Inca tadi, datang nih seorang misionaris asal Amerika Serikat yang menyelamatkan Pedro dan berjanji kepada suku Inca untuk menyerahkan Pedro ke kepolisian setempat dan akan memastikan Pedro mendapatkan hukuman setimpal atas semua yang sudah dia lakukan. Itu kata si orang Amerika ini yang menyelamatkan Pedro ini. Ya udahlah, akhirnya suku Inca ini percaya dan melepaskan Pedro begitu saja. Tapi kalian mau tahu, ketika Pedro diserahkan kepada kepolisian setempat itu tidak menahan Pedro sama sekali. Mereka menganggap toh juga gadis kecil itu sudah berhasil dilepaskan kan. Jadi Pedro sama sekali tidak melakukan aksi kejahatan dan Pedro pun dilepaskan begitu saja. Karena Pedro sudah merasa dia sudah tidak aman lagi melakukan aksinya di Peru, Pedro pun memutuskan untuk pindah ke beberapa daerah seperti Ekuador dan Kolombia. Nih ya, ketika di Ekuador dan Kolombia, Pedro benar-benar semakin brutal. Dia menghabisi setidaknya minimal 3 gadis setiap minggunya. Bayangin 3 gadis setiap minggunya, sebulan 12 gadis. Terus apa kalian nggak mikir, maksudnya aku juga pas ngeriset kasusnya kayak, ini polisi nggak curiga nih, ini warga setempat nggak aneh apa kok gadis-gadis di tempat itu hilangnya tuh cepet banget gitu loh? Ternyata enggak, karena ternyata pada saat itu baik di Ekuador atau di Kolombia, angka tentang pelacuran ataupun aktivitas seks komersial kayak gitu itu sangat tinggi-tingginya, perbudakan seks di sana tuh tinggi-tingginya. Jadi mereka semua meyakini bahwa hilangnya gadis-gadis itu ya karena dipekerjakan sebagai budak seks di sana gitu tuh, dan itu merupakan hal yang bisa dibilang ya biasa lah di sana gitu tuh. Makanya mereka tidak takut ataupun tidak merasa ada sesuatu yang lain terjadi, padahal gadis-gadis itu tidak dipekerjakan sebagai PSK melainkan dibunuh sama Pedro Lopez. Tapi aneh juga nggak sih, maksudnya kalau pada saat itu di Ekuador atau di Kolombia dianggap biasa saja kalau gadis hilang karena perbudakan seks, ya nggak sih? Kejam banget ya berarti ya, maksudnya di situ ya bener-bener kayak kurang manusiawi nggak sih? Tapi ya semoga sekarang udah tidak seperti itu ya. Nah, karena merasa aksinya masih aman-aman wae ya si Pedro ini ya kan, dia pun terus melakukan aksinya, 3 gadis setiap minggunya, 12 gadis setiap bulannya, setiap bulan seperti itu terus. Sampai fast forward pada April 1980 ketika si Pedro ini masih asik-asiknya melakukan aksi kejahatannya, daerah Ambato di Ekuador dilanda banjir bandang yang sangat besar, dimana akibat banjir bandang itu seluruh tanah longsor ya dong, jelas ya kan, dan tulang belulang manusia dari korban-korban si Pedro ini pun keluarlah ke permukaan gitu loh. Dan atas penemuan inilah polisi serta masyarakat Ekuador terutama pada saat itu mulai panik dan mulai merasakan kejanggalan atas apa yang telah terjadi dengan bukti yang sudah mereka lihat. Berarti sebanyak apa tulang belulang yang mereka lihat ya kan? 100-300 nyawa yang sudah dihilangkan oleh Pedro Lopez loh ini ya dong. Dan karena temuan itu, polisi pun langsung melakukan penyelidikan besar-besaran, pencarian besar-besaran atas apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang dengan tega melakukan pembunuhan keji ini. Tapi untungnya belum sampai penyelidikan itu selesai dilakukan, Pedro Lopez sudah tertangkap atas aksinya sendiri. Penasaran gimana Pedro ketangkap? Masuk nih kita ke penangkapan Pedro Lopez atau monster dari Andes. Nah, kita masuk nih ke gimana sih Pedro Lopez ini ketangkep ya kan? Nah, seperti yang aku bilang tadi, banjir bandang terjadi di Ekuador dan menyebabkan tulang belulang yang sudah dikubur sangat rapi oleh Pedro ini naik ke permukaan. Aku lupa bilang deh kayaknya kalau semua korban Pedro entah di Peru, Ekuador, Kolombia, itu semua dikuburkan Pedro
Gak tahu di mana, entah dikuburkannya, pokoknya dikuburkannya di tempat-tempat yang menurut dia aman. Tapi karena banjir bandang tadi melanda Ekuador, tentu saja seluruh kuburan yang dibuat oleh Pedro ini luluh lantah dan membawa semua tulangnya naik ke permukaan, ya kan? Nah, dengan bukti itu cukup sekali membuat polisi curiga tentang sebenarnya ada kejadian menyeramkan apa yang terjadi di kota mereka dan siapa dalang di balik ini semua. Ketika polisi sedang sibuk menyelidiki apa yang sudah terjadi dan tulang belulang ini sebenarnya punya siapa, ya kan? Kita geser sedikit nih ke siang hari pada tahun yang sama, di mana ada seorang ibu bernama Carvina Poveda dan anak perempuannya yang bernama Mary berusia 12 tahun sedang pergi berbelanja ke pasar. Carvina hanya berdua dengan anak kecilnya, ya kan, si Mary ini belanjalah di pasar nih, ya kan. Ketika Carvina sedang memilih-milih sayuran, buah-buahan, dia lengah nih, ya kan, lengah tentang keberadaan Mary, dan Mary pun jauh dari pengawasan Carvina pada saat itu, ya kan. Nah, yang Carvina tidak ketahui adalah Mary anaknya itu sedang dalam pantauan monster dari Andes. Iya, Pedro Lopez pada saat itu berada di pasar itu dan ingin menculik Mary di pasar itu juga. Nah, udah nih, karena Pedro ngerasa kayaknya ibunya Mary ini lengah nih, ya kan, Pedro pun memutuskan untuk datang mendekati Mary dan mengeluarkan bujukan rayuan untuk mengajak Mary untuk ikut dengannya. Dan ketika Mary sudah terbujuk nih sama rayuannya Pedro dan ingin dibawa sama si Pedro, ya kan, untungnya sang ibu Carvina Poveda menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi dengan anaknya, dan ketika dia membalikkan badannya, dia sadar bahwa anaknya Mary akan diculik oleh seorang laki-laki yang tidak dia kenal. Dan karena itu juga Carvina langsung berteriak meminta tolong kepada semua orang yang ada di pasar dan langsung mengatakan bahwa dia menculik anakku, dia ingin menculik anakku, tolong gitu kan. Dan karena semua itulah, seluruh orang yang ada di pasar pun menangkap Pedro Lopez pada saat itu dan segera menelpon polisi. Polisi pun dengan sangat cepat langsung datang ke sana, menangkap Pedro Lopez dan membawanya ke penjara untuk diinterogasi serta diadili tentunya. Tapi kita ingat ya di sini ya, dengan catatan Pedro Lopez pada saat ini dibawa ke penjara bukan karena ketahuan telah membunuh ratusan nyawa, tapi karena ketahuan ingin menculik seorang anak kecil di pasar tradisional di sana, ya kan. Udah nih, ketika Pedro Lopez dibawa ke sana, dia pun diinterogasi segala macam bla 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 bla. Akhirnya yang menginterogasi ini curiga nih sama Pedro nih. Dia meyakini jangan-jangan seluruh gadis-gadis kecil yang hilang di Ekuador, Kolombia, dan Peru itu penyebabnya adalah Pedro juga, ya kan. Karena dia tuh menarik benang gitu loh. Pedro ini kan suka nyulik anak-anak gitu kan. Tapi Pedro nggak mau ngaku nih. Dia tetap ngekeh bahwa saat itu adalah penculikan pertama yang akan dia lakukan. Dia belum pernah menyakiti anak kecil sebelumnya. Dia belum pernah menculik anak kecil sebelumnya. Ya seperti yang kita tahu itu bullshit ya. Itu bohong, ya kan. Terus karena polisi tentunya tidak mudah dibodohi oleh Pedro, akhirnya mereka mengatur siasat nih. Gimana caranya supaya Pedro ini mengakui seluruh kejahatannya dengan sendirinya. Akhirnya setelah mereka bermusyawarah nih untuk melakukan strategi jenis apa sih untuk mendapatkan pengakuan dari Pedro Lopez ini, ya kan, mereka pun memutuskan untuk melakukan penyamaran di mana seorang polisi bernama Pastor Cordova menyamar sebagai teman satu sel Pedro Lopez. Dan benar saja usaha polisi ini tidak berakhir sia-sia, karena baru beberapa hari saja Pastor Cordova ini berada di dalam penjara dengan Pedro Lopez. Pedro Lopez sudah menceritakan seluruh rentetan kejahatan yang sudah dia lakukan. Berapa banyak korbannya, dilakukan di mana saja, terus korbannya diapain aja, bagaimana cara menculiknya, bagaimana cara dia menghabisinya, dan sebagainya. Diceritakan selengkap-lengkapnya dari Pedro Lopez ke si pak teman satu selnya ini, yang dimana itu adalah polisi yang menyamar, ya dong. Dan dari rangkuman semua cerita dari Pedro Lopez ini, polisi mendapatkan informasi bahwa Pedro Lopez sudah membunuh setidaknya 200 sampai 300 nyawa
manusia, dan banyak dari mereka itu merupakan anak-anak seperti yang aku bilang di awal, berusia 9 sampai 12 tahun. Dan cara membunuhnya seperti yang aku bilang di awal tadi, dia akan mengajak ke tempat sepi, membujuknya dengan permen, coklat, jajanan dan sebagainya macam, memperkosa mereka, membunuhnya dan mengubur mereka di tempat yang menurut Pedro aman. Dan ada cerita yang bikin kayak hah gitu ya. Kata si Pedro ini, menurut pengakuan dia sesekali kalau lagi pengen nih, dia akan kembali lagi ke kuburan gadis-gadis yang sudah dia bunuh tadi dan mengajak mereka minum teh bersama. Aku nggak ngerti gimana caranya minum teh sama orang yang sudah meninggal ya. Aku nggak tahu, cuma Pedro ini yang tahu lah pokoknya ya. Udah nih, atas seluruh pengakuan yang didapatkan dari Pedro Lopez ini, Pedro Lopez pun langsung diadili tanpa sanggahan apapun. Ya mau gimana mau ngelawan ya kan, mau tidak mau Pedro harus mengakui kejahatannya, orang dia sendiri yang cerita ya dong sama temen satu selnya itu ya kan. Dan Pedro pun mengatakan bahwa dia telah menghilangkan setidaknya 53 nyawa manusia di Ekuador, dan pada saat itu menunjukkan lokasi di mana dia menguburkan mayat-mayat dari korban-korbannya. Tapi setelah dikonfirmasi ternyata tidak hanya 53 korban saja yang ditemukan oleh polisi. Polisi berhasil mengkonfirmasi bahwa mereka menemukan setidaknya 110 korban dari Pedro Lopez, dan itu hanya yang berasal dari Ekuador. Belum dari Peru, belum dari Kolombia, dan dari seluruh tempat di mana Pedro Lopez ini melakukan aksi kejahatannya, kurang lebih korbannya sebanyak 300 orang. Jadi ya bener yang kata di awal, 100 sampai 300 korban si Pedro Lopez ini ya kan. Terus pas ditanya kenapa kamu tega melakukan ini, kenapa kamu tega menyakiti bahkan membunuh gadis-gadis kecil yang tidak berdosa ini Pedro, ya dong. Pedro pun menjawab kayak gini, sebenarnya dulu waktu usia aku baru 8 tahun, aku sudah kehilangan kehormatanku. Aku kehilangan masa depan dan masa depanku oleh seseorang yang sangat bejat, dan aku ingin para gadis-gadis kecil itu merasakan rasa yang sama denganku. Itu katanya. Jadi dia nggak mau dilecehkan sendirian, dia tidak mau dirusak masa depannya sendirian. Dia ingin gadis-gadis kecil lainnya yang seusia dia merasakan hal yang sama seperti yang dia rasa pada usia dia 8 tahun waktu itu. Sidang pun digelar pada tahun 1980. Pedro Lopez didakwa 16 tahun penjara atas seluruh tindakan kejahatan yang sudah dia lakukan. Kok cuma 16 tahun? Kok sebentar banget gitu kan? Ya mau gimana lagi, itu udah hukuman paling maksimal yang ada di Ekuador pada saat itu. Dan ya pada tahun 1994 Pedro Lopez pun dibebaskan dari penjara dengan alasan telah berkelakuan baik. Apakah dia tobat ya? Apakah dia udah selesai nih aksi bejatnya? Tidak, karena bebas ya dia dari penjara itu tidak berlangsung lama. Karena pada tahun yang sama Pedro Lopez ditangkap kembali, tapi beda kasus kali ini dia merupakan imigran ilegal dan dikembalikan lagi ke Kolombia pada saat itu. Terus ketika dia sampai di Kolombia, dia kan juga ketahuan nih udah membunuh puluhan bahkan ratusan gadis kecil di Kolombia kan. Dia pun didakwa 20 tahun penjara atas pembunuhan itu dan imigran ilegal tadi. Tapi jangan seneng dulu kalau Pedro sudah dihukum berat kayak gitu ya. Ya berat lah, ada yang pertama aja 16 tahun, ini 20 tahun, ini lebih berat kan. Karena setelah diperiksa kejiwaannya, Pedro Lopez dinyatakan memiliki gangguan jiwa alias gila, dan dia tidak ditahan di penjara. Dia ditahan di bagian psikiatri Rumah Sakit Bogota, Kolombia. Ini yang aku males dari kasus-kasus kayak gini nih sebenarnya. Udah melakukan aksi keji, aksi yang banget gitu ya, dan dengan gampangnya ketika dia dinyatakan gila, dia tidak dipenjara. Jadi buru-buru dihukum mati, udah dia dirawat aja di rumah sakit jiwa, di psikiatri ya kan. Terus kalau udah sembuh ya udah gitu tuh, gak ada hukuman penjara, gak ada hukuman mati, udah baik ya kan. Kesel gak sih? Aku kesel. Udah kan, udah nih. Pada tahun 1998 Pedro pun dinyatakan sembuh dan dibebaskan dengan jaminan $50 pada saat itu.
Apakah tobat? Enggak tobat-tobat. Kalian tahu nggak sih ya? Pada tahun 2002 di Kolombia ada seorang gadis kecil yang dilecehkan, diperkosa dan dibunuh dengan cara yang sama yang biasa Pedro lakukan ke korban-korbannya, dan polisi pada saat itu benar-benar sadar bahwa pelaku dari hilangnya nyawa gadis kecil pada tahun 2002 itu adalah Pedro Lopez. Tapi mereka mau gimana? Gak bisa nangkap Pedro, gak bisa. Karena Pedro sudah menghilang bak di telan bumi dan tidak ada yang tahu keberadaannya sampai sekarang. Entah dia masih hidup atau dia udah meninggal atau gimana, nggak ada. Polisi di sana cuma bisa menyesali perbuatan mereka, keputusan mereka, karena dengan gampangnya membebaskan Pedro dengan alasan dia gila dan berkelakuan baik. Oke, sesek bahasanya tuh, kayak kesel banget gitu loh. Kayak kenapa sih? Kenapa orang gampang banget dibebaskan karena berkelakuan baik, cuah gitu kan? Yaudah lah ya, emang begitu kali ya. Yaudah segitu dulu kasusnya. Gimana menurut kalian tentang Pedro Lopez, monster dari Andes ini? Bener-bener monster, kelakuannya tuh bejat-bejetnya gitu kan? Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa komen-komen ide-ide dan video saran lainnya. Dan ya, jangan lupa like videonya kalau kalian suka, subscribe channel aku juga kalau belum subscribe, kalian tombol notifikasinya supaya kalian gak pernah ketinggalan update terbaru dari channel aku. Bye bye, sampai ketemu lagi. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.